warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Grade 5 GIS Official. Ya, apa kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah saya sehat, saya hebat. Yes. Teman-teman tahu gak sih bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan akibat penjajahan pada abad 17 sampai 20. Ya. Nah, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan penjajahan. Namun, berbagai perlawanan yang dilakukan ya mengalami kegagalan. Teman-teman, pergerakan nasional itu dibentuk atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ya, tetapi menggunakan organisasi untuk bergerak di bidang sosial, kemudian budaya, ekonomi, dan juga politik, ya. Nah, kemudian pergerakan nasional memiliki faktor, ya. Faktornya itu ada dua jenisnya. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal, ya. Nah, faktor internalnya itu, yang pertama itu ada penderitaan akibat penjajahan kesatuan Indonesia, ya, yang di bawah Pax Neerlandia memberi jalan ke arah kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua itu ada pembatasan penggunaan atau bahasa Belanda, ya, dan penggunaan bahasa Melayu, ya, yang dipopulerkan dari pergerakan bangsa Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat daerah. Nah, kemudian faktor eksternalnya. Yang pertama itu ada ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan, ya, pendidikan barat yang modern menggantikan pendidikan yang tradisional. Ya, kemudian yang kedua itu ada kemenangan Jepang atas Rusia, ya, pada tahun 1905, ya, yang mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada pergerakan dan perjuangan bangsa lain, ya, menentang penjajah. Kemudian masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Ya, di sini pada awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern. Ya, nah pada masa pembentukannya itu pada tahun 1908 sampai 1920. Ya, nah berdirinya organisasi ini seperti Budi Utomo atau yang kita biasa kenal itu BU, ya, kemudian Sarekat Islam dan Indis Partij, ya. Jadi yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo, ya. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh para mahasiswa Stovia, ya, yang berada di Batavia dengan Sutomo. Nah, yang kedua pada tahun 1911 ya berdirilah Sarekat Dagang Islam, ya, atau SDI. Itu berada di Solo, ya, didirikan oleh Haji Samanhudi, ya. Dan dia adalah seorang pedagang batik di Laweyan, Solo. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Indis Partij atau yang bisa kita singkat IP. Ya, Indis Partij ini didirikan di Bandung, ya, pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Yang didirikan oleh 3 serangkai. Ya, yang pertama itu ada Setiabudi, ya, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang terakhir itu ada Ki Haji Dewantara. Ya, kemudian yang keempat itu Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yaitu di Jogja pada tanggal 18 November 1912. Nah, asa perjuangannya itu adalah Islam kebangsaan Indonesia yang sifatnya non-politik. Nah, yang terakhir itu pada tanggal 7 Maret 1915, ya, di Batavia berdiri Trikoro, kemudian oleh R. Santiman Wiryakusujoyo dan
Kadarman, dan juga Sunardi. Nah, teman-teman, kemudian kita ke masa awal radikal. Ya, jadi di masa awal radikal ini terjadi sekitar pada tahun 1920 sampai 1927. Ya, pergerakan pada masa ini yaitu bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Belanda dan tidak mau bekerja sama. Nah, kemudian teman-teman, ya, masa kritis pergerakan itu terjadi pada tahun 1930 sampai 1935. Ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu yang pertama ada pengaruh krisis ekonomi ya pada tahun 1929 sampai 1930 ya yang memaksa pemerintah tidak keras untuk menjaga ketertiban. Ya, kemudian yang kedua itu ada pembatasan hak berkumpul dan berserikat. Ya, kemudian penyebab yang ketiga itu ada tanpa melalui suatu proses pengadilan, gubernur jenderal dapat menyatakan suatu pergerakan. Nah, teman-teman, kemudian ada masa moderat. Ya, masa moderat ini terjadi sekitar tahun 1930-an. Sejak tahun tersebut, ya, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya menjadi taktik kooperatif, ya, yaitu mau bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, setelah masa moderat, lalu Jepang datang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada kedatangan Jepang, ya Jepang kalah oleh sekutu. Kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk itu Jepang membentuk persiapan kemerdekaan ya yang dimana dinamakan BPUPKI ya yang berfungsi untuk membuat dasar negara. Nah, yang terakhir ada Proklamasi Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 ya yang diketik oleh Sayuti Melik ya kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno ya yang didampingi oleh Dr. Handes Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke teman-teman, yang sudah Miss jelaskan tadi merupakan urutan tentang pergerakan nasional sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Nah teman-teman, sekian pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.